Bab 801, Villa. Seperti, apakah ada orang asing yang masuk dan keluar di Villa Rafael? Atau Rafael terlihat sedikit mencurigakan saat bertelepon? Tapi jawaban yang didapatkan oleh Ezra adalah tidak. Ezra juga tidak marah. Bagaimanapun juga Clayton sudah memeriksa begitu banyak informasi yang penting. Ini sudah luar biasa. Jika ingin mendapatkan petunjuk Ezikra dari Rafael, Ezra merasa bahwa ini sangat tidak mungkin, tapi bisa mulai dari Giselle. Terlihat bahwa Giselle seharusnya memiliki jabatan yang cukup tinggi di perusahaan VSL. Apalagi Giselle bisa ikut di sebelah Rafael, maka seharusnya dia tahu sesuatu yang tidak diketahui oleh orang luar. Tentu saja masalah tentang menemukan petunjuk ini harus dilakukan oleh putranya. Bagaimanapun juga Clayton masih sangat kecil. Kebanyakan orang tidak akan mengambil tindakan pencegahan terhadap anak kecil. Selain itu, masalahnya sudah diselidiki sampai titik ini. Sekarang Ezra tidak bisa jika sendirian. Maka dia berencana untuk memberitahu Vito, karena lebih baik dua orang tahu daripada hanya satu orang yang tahu. Ini juga bisa membiarkan mereka mengetahui apa yang ingin diketahui oleh mereka secepat mungkin. Di ruang kerja, setelah mendengar perkataan kakak keduanya, Vito tercengang sejenak, kemudian bertanya dengan nada yang semangat dan kaget, "Kakak kedua, kamu bilang keponakanku masih hidup?" Sebelumnya karena Rafael memiliki beberapa kebiasaan yang sangat mirip dengan Ezikra, Ezra ingin mencari tahu apa yang terjadi. Setelah melihat beberapa gambar desain yang dibawa oleh Clayton tadi malam, Ezra pergi ke villa lagi, sehingga baru curiga bahwa Ezikra masih hidup. Kemudian Vito malah mengira bahwa karena keuntungan di dunia bisnis, Rafael sengaja meniru beberapa perilaku dan makanan yang disukai oleh Ezikra di depan mereka, mengambil kesempatan ini untuk menarik perhatian mereka. Oleh karena itu, setelah mendengar Ezra mengatakan bahwa Ezikra mungkin masih hidup, Vito baru merasa sangat kaget dan tidak percaya. "Ini hanya kecurigaan aku, masih belum ada bukti." Ezra menyerahkan foto-foto yang dikirim dari ponsel putranya ke depan Vito, kemudian meletakkan beberapa gambar desain yang sudah jadi dan belum jadi yang ditemukan oleh Ezra di villa kakaknya di atas meja. "Beberapa foto gambar desain yang kamu lihat ditemukan oleh Clayton di dalam laptop Rafael. Beberapa gambar desain ini ditemukan olehku saat aku pergi ke villa kakak tadi malam. Semuanya digambar oleh Ezikra sebelumnya. Kamu bisa membandingkan gaya lukisan dan tanda tangan EO yang ada di sudut kanan bawah. Itu hampir sama. Jepang memiliki kekuatan dari kakak ipar. Setelah Ezikra mengalami kecelakaan, mayat yang ditemukan memiliki wajah yang hancur. Jadi aku mencurigai bahwa hasil pemeriksaan DNA saat itu dipalsukan oleh orang. Selain itu, sekarang aku mencurigai bahwa orang yang ada di belakang Rafael mungkin adalah Ezikra." Tapi Rafael tampaknya tidak mudah untuk dilawan. Ezikra sepenuhnya tidak menghubungi keluarga Okto selama beberapa tahun ini, tidak tahu apa yang dipikirkan oleh Ezikra. Jika kita ingin memulainya dari Rafael, mungkin akan sedikit sulit. Aku berencana untuk membiarkan Clayton tinggal di tempat Rafael lagi untuk sementara waktu. Jika kamu tidak tenang untuk membiarkan Dea tinggal di sana, kamu membawa Dea pergi ke kota Gungnir dulu. Ezra berpikir, bahkan jika Ezikra sangat membencinya, Ezikra seharusnya tidak akan bertindak pada Clayton yang masih berusia beberapa tahun. Saat itu, Ezikra mengira bahwa Ezra yang membunuh ayahnya. Ezikra sangat membenci Ezra, tapi hubungan antara Ezikra dan Vito sama sekali tidak terpengaruh. Oleh karena itu, Ezikra tidak mungkin bertindak pada Dea. "Kakak kedua, aku membuat janji dengan Rafael untuk makan hari ini. Aku mengatakan bahwa ini sebagai tanda terima kasih kepadanya karena sudah menjaga Dea." Vito berkata pada Ezra, "Maukah kamu juga mengambil alasan ini untuk mentraktir Rafael makan? Kamu bisa mencoba untuk mengujinya." Saran Vito membuat Ezra ragu-ragu sejenak, tapi Ezra tetap menolak. "Tidak, ini terlalu jelas. Sebaliknya akan membuat Rafael mengambil tindakan pencegahan. Kedepannya jika ingin terus menyelidikinya lagi, itu akan menjadi sangat sulit. Hidup ini masih sangat lama.
Jadi kalau Ezikra masih hidup, mereka pasti bisa bertemu lagi. Baiklah, kita akan makan bersama dengan Rafael di siang hari. Aku tidak akan membawa Clayton pergi. Vito juga merasa bahwa perkataan kakak keduanya sangat masuk akal. Bagaimanapun juga Vito yang ingin mentraktir Rafael makan. Jika membawa Clayton lagi, itu akan terlihat sedikit canggung. Jangan membiarkan anggota keluarga tahu masalah ini dulu, terutama kakek. Setelah memastikan bahwa Ezikra masih hidup, kemudian bertemu dengan Ezikra, kita baru memberitahu mereka. Sebelumnya Ezra terus menahan diri, bahkan tidak memberitahu adik ketiganya. Ezra takut bahwa semakin besar harapannya, maka kekecewaan akan semakin besar. Saat itu, jika bukan karena Kina sudah hamil, kedatangan Clayton yang menghilangkan kesedihan di dalam hati kakek, mungkin kakek tidak akan pulih secepat ini. Jika Ezikra benar-benar masih hidup, kakek pasti akan merasa sangat senang. Aku sudah tahu. Kakak kedua, Vito mengatakan bahwa dirinya sendiri ingin mentraktir Rafael makan, tapi juga menyuruh Rafael membawa Giselle. Bagaimanapun juga Dea sangat menyukai Giselle. Sejak Vito dan Albert kembali dari kota Gungnir, gadis kecil ini terus memberitahu mereka masalah tentang Giselle membuat pakaian baru untuknya dengan sangat semangat. Tidak lama setelah Vito mereka tiba di restoran, Rafael dan Giselle sudah tiba. Kedua belah pihak saling menyapa dengan sopan, kemudian mulai memesan makanan. Karena ada Dea di sini, suasananya terus sangat ceria dan tidak akan canggung. Vito juga tidak terburu-buru untuk menguji Rafael. Mereka terus membicarakan topik pembicaraan sehari-hari, atau yang berhubungan dengan wawasan bisnis, seperti pertemuan teman sejati. Beberapa saat kemudian, Dea ingin pergi ke kamar mandi, Albert membawanya pergi. Aku mendengar kakak keduaku mengatakan bahwa kamu berencana untuk membeli villa kakakku beberapa hari yang lalu. Vito berkata dengan nada yang sangat biasa, iya. Rafael mengakuinya dengan ekspresi wajah yang tenang. Bolehkah aku tahu kenapa kamu ingin membeli villa itu? Tapi jika kamu tidak ingin menjawab, kamu juga bisa tidak menjawab. Vito berkata lagi, kalau begitu aku memilih untuk tidak menjawab. Rafael tiba-tiba tersenyum dingin. Setelah tercengang selama setengah detik, Vito berkata, aku sudah tidak tahu malu untuk bertanya. Kamu malah tidak menjawab. Bahkan jika kamu berbohong, kamu juga harus memberi alasan kepadaku, bukan? Mata Rafael yang dingin tiba-tiba membawa senyuman yang sangat polos. Seperti dugaan, Rafael memberi sebuah alasan kepada Vito dengan nada yang berpura-pura serius. Peramal mengatakan bahwa Feng Shui di villa itu sangat bagus. Jika aku bisa tinggal di sana, itu dapat meningkatkan kekuatanku, kemudian bisa membuat perusahaan VSL berkembang pesat. Setelah mendengar Rafael bicara omong kosong dengan serius, Vito benar-benar ingin tertawa. Sialan, kamu juga percaya dengan perkataan yang dikatakan oleh peramal itu, villa itu tidak akan dijual. Kamu bisa tinggal di sana jika kamu berada di kota Leicester. Sekarang villa itu dibersihkan oleh pelayan Abian. Jika kamu benar-benar ingin tinggal di sana, kamu harus mempekerjakan pelayan. Kamu tidak bisa memerintah pelayan Abian. Selain itu, kamu tidak bisa memindahkan barang-barang yang ada di villa. Kamu juga tidak bisa mendekorasi apapun. Ini sama seperti kamu tinggal di hotel. Jangan memindahkan dan menghancurkan barang apapun yang ada di dalam villa. Setelah berkata, Vito mengeluarkan seikat kunci dari sakunya, kemudian melemparkannya ke depan Rafael. Setelah ragu-ragu sejenak, Rafael menyimpan kunci itu. Aku sudah tahu. Telapak tangan yang diletakkan di atas meja menggenggam kunci dengan erat, kelopak mata diturunkan. Bulu mata yang panjang dan tebal menutupi tatapan kacau yang terlintas di matanya. Tentu saja Rafael tahu bahwa Vito dan Ezra sudah curiga, bahkan ingin mulai dari dirinya sendiri untuk mencari tahu sesuatu. Tapi jika Rafael tidak ingin membiarkan mereka tahu, mereka tidak akan pernah tahu masalah yang ingin diketahui oleh mereka. Bab 802, masih kecil, tapi pemikiran sangat berbahaya. Awalnya Vito juga ingin mendengar perkataan kakak keduanya. Mereka akan menyelidikinya secara diam-diam,
jangan menimbulkan kecurigaan Rafael. Tapi setelah mempertimbangkannya dengan cermat, Vito tetap memutuskan untuk memberikan kunci villa itu kepada Rafael. Vito merasa bahwa jika Rafael sudah berinisiatif untuk menarik perhatian mereka di awal, Rafael seharusnya tidak membayangkan bahwa mereka akan mencurigai tujuannya dan lain-lain. Rafael ingin membeli villa kaknya, kalau begitu lebih baik membiarkan Rafael melakukan apapun yang diinginkan olehnya. Setelah selesai makan siang, Vito dan Albert ingin membawa Dea pergi ke taman bermain dan menonton film, kemudian Rafael dan Giselle juga pulang. Setelah Rafael mengambil kunci di villa itu, 2 hari kemudian, Rafael langsung pindah ke dalam villa itu. Clayton yang sudah begitu besar, ini merupakan pertama kalinya Vito masuk ke rumah paman pertamanya. Tapi sebelum Clayton datang ke villa ini, dedinya sudah mengingatkannya, jangan memindahkan perabotan dan barang-barang yang ada di dalam villa. Jika menghancurkan sesuatu, dedinya akan marah. Dapat dilihat bahwa dedinya sangat memedulikan villa ini. Clayton tidak banyak tahu masalah tentang keluarga paman pertamanya. Clayton juga tidak pernah menanyakannya secara sengaja. Kak, apakah ini merupakan rumah baru yang kamu beli? Dea berjalan-jalan di ruang tamu. Dea bertanya dengan penasaran. Bukan, Rafael menggelengkan kepalanya. Rafael menggunakan jari tangannya untuk merapikan rambut Dea dengan gerakan lembut. Dedinya Dea yang meminjamkannya kepada kakak. Oh, Dea mengangguk dengan sedikit bingung. Kemudian Dea berkata, Kak, apakah rumah ini milik dediku? Setelah berpikir selama setengah detik, Rafael menjawab, iya. Meskipun Vito mengatakan bahwa Rafael tidak bisa memerintah pelayan Abian, tapi villa ini tetap dikelola oleh pelayan Abian. Kemudian Rafael hanya membawa seorang koki dan 2 pelayan. Tuan Rafael, apakah kamu akan makan malam di rumah? Atau membawa Tuan Clayton dan Nona Dea keluar untuk makan? Pelayan Abian menanyakan pendapat Rafael. Rafael bukan tuan yang harus dilayani olehnya, sehingga tidak menunjukkan sikap hormat terhadap seorang tuan. Aku akan membawa Clayton dan Dea keluar untuk makan malam. Tolong pelayan Abian memberitahu hal-hal yang harus diperhatikan kepada para pelayanku, agar mereka tidak melanggarnya nanti. Rafael menurunkan kelopak matanya. Rafael berkata pada pelayan Abian. Awalnya Rafael bisa kembali ke sini setelah makan malam di luar bersama Clayton dan Dea. Hanya saja suasana hati Rafael sedikit tidak sabar. Setelah menjemput 2 bocah kecil ini, Rafael langsung datang ke sini. Oke, aku sudah tahu. Setelah menjawab, pelayan Abian langsung berjalan pergi. Beberapa saat kemudian, Rafael menyuruh pelayan untuk memindahkan beberapa barangnya ke kamar tamu dan meletakkannya dengan baik. Rafael dan Giselle langsung membawa 2 anak itu keluar untuk makan malam. Di dalam mobil, Giselle melihat pria yang duduk di kursi pengemudi menyetir dengan gerakan yang terampil. Giselle semakin merasa bahwa dirinya sendiri sama sekali tidak mengenal pria ini, bahkan jika mereka sudah kenal selama beberapa tahun, tapi pria ini memberi perasaan yang sangat misterius. Sangat misterius hingga membuat orang tidak bisa menebaknya. Pria ini bukanlah orang yang menyukai anak-anak, setidaknya sesuai dengan apa yang dilihat oleh Giselle sebelumnya. Pria ini berpenampilan seperti ini. Sebelumnya saat seorang bintang cilik menjadi duta untuk pakaian di perusahaan VSL, ada anak kecil yang polos atau mendapatkan arahan dari orang dewasa untuk mendekati pria ini, tapi dihentikan dan diperingatkan oleh pria ini dengan tidak sabar. Tapi sekarang, Rafael malah menunjukkan kasih sayang dan kesabaran kepada 2 bocah kecil dari keluarga Okto, terutama Rafael sangat menyukai Dea yang imut dan cantik. Seolah-olah menyadari pandangan dari Giselle, mata Rafael tetap melihat ke arah depan. Rafael bertanya dengan nada acuh tak acuh, apa yang ingin kamu tanyakan? Atau apa yang kamu pikirkan? Giselle tidak menyangka bahwa indera Rafael begitu sensitif. Giselle hanya meliriknya sekilas, Rafael sudah menyadarinya. Giselle sedikit terkejut. Giselle segera menurunkan kelopak matanya dan menyangkal dengan menggelengkan kepalanya. Setelah melihat situasi ini,
Rafael juga tidak terus bertanya. Clayton duduk di kursi belakang mobil. Clayton diam-diam menatap dua orang dewasa yang duduk di depan. Clayton teringat sebuah kalimat cinta yang tak berbalas. Siapapun bisa melihat bahwa Kak Giselle menyukai Kak Rafael, tapi juga bisa melihat bahwa Kak Rafael sama sekali tidak menyukai Kak Giselle. Ia hanya memperlakukan Kak Giselle seperti teman, serta menunjukkan sikap yang optimis terhadap bawahan. Aish, sebenarnya Clayton merasa bahwa Kak Rafael dan Kak Giselle sangat cocok. Tapi perasaan cinta tidak bisa dipaksakan. Di dalam restoran, Rafael tiba-tiba menatap seorang pria yang asing selama beberapa detik, mata terlintas tatapan yang kacau. Clayton melihat ke arah yang sesuai dengan pandangan Rafael. Ia melihat seorang pria ganteng yang berpakaian santai, seolah-olah sedang makan bersama dengan pacarnya. Mereka sedang berbicara sambil tertawa-tawa. "Kak, apakah kamu kenal dengan Paman Michael?" Clayton bertanya. Jika ingin mengatakannya dengan tepat, Paman Michael lebih muda dari Rafael. Mereka merupakan orang dari lingkaran yang berkelas atas. Ditambah pria itu memiliki hubungan dengan keluarga Okto. Clayton pernah melihat pria itu mengobrol dengan paman ketiganya. Rafael tidak menyangkal dan juga tidak mengakuinya. Sebaliknya berkata, "Kamu tebak atau kakak menyukai pria?" Kebetulan mungkin saja Paman Michael merupakan tipe pria yang disukai oleh kakak. Clayton menebak dengan serius. Ekspresi di wajah Rafael menjadi tegang. "Bocah kecil, kamu masih begitu kecil. Aku tidak menyangka kalau pemikiranmu sudah begitu berbahaya." Rafael mengangkat tangan dan mengusap rambut Clayton yang lembut. "Kenapa pemikiranku berbahaya? Aku hanya tahu lebih banyak daripada anak kecil yang lain. Atau kakak, kamu membenci pria gay?" Clayton mengerutkan kening, lalu menurunkan telapak tangan Rafael dengan marah. Sialan, Rafael terus mengusap rambutnya. Cepat atau lambatnya rambutnya akan jadi botak. "Aku tidak mendiskriminasikan gay." Rafael menyangkal dengan tidak berdaya. Terkadang bocah kecil ini terlalu pintar dan Rafael tidak bisa membantahnya. Beberapa saat kemudian, Rafael tiba-tiba bertanya dengan tegas, "Bocah kecil, apakah kamu berencana untuk kembali di malam hari?" Kemudian diam-diam memberitahu dedimu masalah tentang aku memperhatikan Paman Michael itu. Clayton ketakutan hingga tercengang. Bagaimana Rafael bisa tahu? Rafael merangkul leher bocah kecil, lalu menariknya ke arahnya dengan aura tegas, lalu Rafael tersenyum sinis. "Mata-mata kecil, kamu sudah melihat gambar desain di pencadangan cloudku, kan?" Clayton tidak menyangka bahwa Rafael mengetahui semuanya. Ekspresinya jadi sedikit pucat, dan Clayton masih pulih dari rasa terkejutnya. Kak Giselle, Kak Rafael sangat galak dan membuat Dea takut. Dea menangis dan segera memeluk Giselle. "Dea, jangan takut, aku dan Kak Claytonmu cuma bercanda kok." Rafael segera berkata dengan lembut dan tersenyum tipis. Clayton juga menghibur Dea. "Dea, aku cuma lagi bercanda sama kakak." Setelah mendengarkan ini, Dea baru melepaskan pelukan Giselle dan menatap keduanya dengan mata berkaca-kaca. Permainan apa yang dimainkan oleh Kak Clayton dan kakak? Kucing menangkap tikus. Setelah berkata, Rafael mengangkat tangannya dan mengusap rambut Clayton lagi. Aku merupakan kucing." Clayton sama sekali tidak mau dirugikan. "Iyakah?" Rafael menoleh dan menatap bocah kecil itu. Rafael bertanya dengan penampilan yang tampak termenung. "Setelah makan malam, aku akan membawa adik Dea kembali ke rumah Okto." Clayton tiba-tiba berkata.